Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera untuk wabarakatuh. kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang sobat kami semuanya. Apa kabar hari ini? Boleh lambaikan tangan kalau kabarnya sehat dan semangat. Alhamdulillah, puji syukur. Tangannya masih bisa melambaikan begini berarti tanda sehat. Tanda kita semuanya semangat. Tanda kita semuanya bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu dalam program atau acara Digital Seri yang ke-9. Wah, mantap. 9 loh, 9. Dan terasa banget ya kalau sekarang kita sudah ada di hari ke-22 bulan November 2023. Ini tanggal cantik banget ya. 22 11. Tanggal 22 bulannya 11 tahunnya 2023. Oke, saya pengen cek dulu dong semangatnya sobat kami. Saya mau pastikan ini yang datang benar-benar adalah sobat kami, sobat keamanan informasi bukan AI alias artificial intelligence. Boleh kasih reaction loh. Oke, ada yang langsung kasih reaction love merah, ya, ada yang langsung begini tangannya. Terima kasih, terima kasih. Oke deh, sekali lagi selamat datang dan terima kasih buat sahabat-sahabat tercinta semuanya yang saya lihat semuanya semangat. Boleh open cam dulu, tebar senyum ke jendela sebelah kiri, sebelah kanan, supaya siang hari ini yang cukup panas di kota Jogja bisa terasa sedikit adem gara-gara melihat senyuman dari sobat kami yang ada di meeting Zoom ini. Sekaligus kita juga mau tebarkan senyum buat para pemirsa yang sedang menyaksikan di live streaming YouTube channelnya Pemkot Jogja. Wow, selamat bergabung subscriber-subscriber semuanya. Iya, dan acara siang hari ini seru banget. Saya langsung dapat love dari Mbak Roro Retno Kurniasih. Terima kasih Mbak Retno. Wow, saya jadi tambah semangat nih ya. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih secara khusus narasumber kita yang siang hari ini sudah bergabung. Ganteng-ganteng keduanya. Yang pertama tentu saja beliau seorang packaging designer yaitu Bapak Budi Suyanto. Selamat siang Pak Budi, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, Waalaikumsalam. ya, sahabat kami digital. Ya. Kabar sehat ya Pak Budi ya? Amin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama dengan Pak Budi Suyanto, ada Bapak Eka Indarto, Direktur Infotekno, sekaligus juga praktisi IT. Selamat siang Pak Eka, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah, saya yakin Pak Eka sehat karena sudah bergabung bersama dengan kita, walaupun suaranya belum kedengeran ya, nggak Ya, apa-apa. selamat siang, Bu. Oke, selamat siang Pak Eka, semangat terus ya Pak ya. Dan bersama dengan Pak Eka yang kita cintai ini adalah Kepala Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta yang diwakili oleh timnya, tim sobat kami. Salah satunya ada Ibu Dewi Ciptaningrum, Esos Master Engineering. Selamat siang Mbak Dewi alias Ibu Dewi. Hai hai hai. Selamat siang, Mbak Magda, Pak Budi, Pak Eka, sobat kami semuanya. Selamat siang. Oke, alhamdulillah sehat ya Mbak Dewi ya. Alhamdulillah, sehat Mbak Magda. Mantap. Hari ini Mbak Dewi bersama dengan tim, bersama-sama dengan kita juga, dan sekaligus minta maaf nih karena Bapak Kepala Dinas nggak bisa join karena ada acara yang cukup penting yang nggak bisa ditinggalkan siang hari ini. Jadi tenang aja, walaupun tanpa Bapak Ignatius Trihastono MM, acara tetap jalan terus karena beliau bisa memantau lewat YouTube channel Pemkot Jogja juga ya. Dan tentu saja buat sobat kami semuanya yang sudah join siang hari ini, selamat datang, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Oke, saya mau buka dengan pantun dulu boleh ya? Saya tunggu, nggak usah pakai cakep, tapi reaksinya pakai jempol aja. Berarti kalau jempolnya nampak di layar, artinya itu mewakili cakep, gitu ya. Oke, pantunnya seperti ini nih. Permen gulali rasa ceri. Jumpa kembali untuk sobat kami. Satu lagi pantunya boleh ya. Ditunggu jempolnya. Mbak Febrina suka menabung. Mana nih Mbak Febrina? Eh, boleh ya saya pinjam namanya ya. Mbak Febrina suka menabung. Mas Hendra
suka camilan. Di sini ada Mas Hendra ya. Makasih sudah bergabung di acara Digitalk 9. Senang banget saya hari ini ya bersama dengan Mbak Febrina dan Mas Hendra dan juga sobat kami. Oke deh, sebelum kita lanjutkan acara ini menarik banget ya. Temanya adalah kekuatan desain kemasan. Kekuatan desain kemasan. Biasanya orang tertarik tuh karena kemasannya dulu. Orang beli buku pertamanya karena covernya dulu, ya menarik. Ya syukur-syukur isinya juga berkualitas, itu jauh lebih top markotop. Ada juga yang lihat penampilan seseorang juga dari kemasannya gitu ya. Lihat makanan, lihat warung, lihat resto, lihat barang-barang yang mau dibeli semua dari kemasan. Nah, seperti apa kekuatan desain kemasan ini mempengaruhi para penggerak ekonomi, khususnya sahabat-sahabat semuanya dalam meningkatkan bisnis atau omsetnya ya. Hari ini kita belajar bersama tema kekuatan desain kemasan. Oke, saya mau sampaikan dulu susunan acara yang akan sama-sama kita ikuti di siang hari ini. Kita akan mulai nanti dengan doa terlebih dahulu ya, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh perwakilan dari Kepala Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta, Ibu Dewi Ciptaningrum, Master Engineering. Lalu setelahnya kita mau foto bareng, ya foto bareng mumpung masih seger-seger ya. Kita foto bersama. Setelahnya kita akan menyimak paparan materi yang pertama dari narasumber, yaitu Bapak Budi Suyanto, selaku packaging designer. Lalu narasumber yang kedua adalah Bapak Eka Indarto, selaku Direktur Infotekno sekaligus juga praktisi IT. Setelahnya, sobat kami boleh bertanya. Tidak cuma bertanya sih, tapi boleh juga menyampaikan pendapat, boleh sharing pengalaman, boleh curhat, tapi curhat yang ada solusinya nanti ya, bukan curhat masalah pribadi, tapi curhat tantangan-tantangan saat membuat kemasan atau tantangan peluang-peluang untuk bisa membuat desain kemasan yang powerful. Nanti ada sesinya khusus setelah dua narasumber menyampaikan materinya. Setelah itu, nanti ada pengumuman door prize. Nah, door prize akan diberikan kepada 3 orang partisipan yang secara aktif mengikuti sesi tanya jawab nanti ya. Masing-masing akan mendapatkan giveaway atau hadiah dari Live Media. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Live Media. Terima kasih buat hadiahnya. Oke, selain door prize untuk 3 partisipan yang aktif mengikuti acara ini, nanti juga akan ada 5 hadiah lagi yang akan diberikan kepada sobat kami yang kemarin ya baru-baru ini mengisi link survei di acara FGD Penguatan Ekosistem Digital. Deg-degan ya. Apakah saya dapat hadiahnya? Tunggu, yang jelas ada 5. Lumayan loh kalau namanya disebutkan berarti rezeki. Dan rezeki itu tidak tertukar ya. Rezeki tidak salah alamat. Dan kita akhiri nanti dengan foto bersama kembali ya dan penutup. Oke, itu adalah urutan acara yang sama-sama kita ikuti. Semoga nanti acaranya selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya seperti naskah proklamasi diketik ya. Baiklah, kalau begitu sebelum kita menyimak sambutan dari Ibu Dewi Ciptaningrum, kita mau berdoa dulu ya untuk kelancaran acara Zoom siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, sobat kami yang tercinta, sudah ada di layar kita, senyumnya mengembang. Yang hari ini kehormatan loh, mewakili Bapak Tri loh. Oke, kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk Ibu Dewi Ciptaningrum, Master Engineering yang akan menyampaikan sambutannya. Silakan. Terima kasih Mbak Magda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Mbak Magda, selamat siang Pak Budi dan juga Pak Eka. Tidak ketinggalan sobat kami semuanya yang mengikuti acara ini baik melalui Zoom ataupun akun YouTube Pemkot Jogja. Ya, terima kasih. Pada hari ini nggak terasa ya sudah 9 seri Mbak Magda kita berjalan sejak Februari 2023. Kita sudah ada 9 seri sobat kami.
tema ataupun topik yang kita bawakan di tahun ini juga alhamdulillah cukup beragam. Kalau tahun 2021 dan 2022 kita fokus ke UMKM Go Digital gitu ya. Tapi tahun ini di 2023 kita mencoba juga memberikan literasi terkait keamanan informasi gitu. Jadi ada tren apa ya? Tren atau isu terkait penipuan di dunia siber, di dunia maya gitu. Kita mencoba angkat itu untuk membantu masyarakat agar tidak menjadi korbannya gitu. Nah, untuk ini kemarin-kemarin kayaknya kita sudah ada dari finansial, ada dari pajak, ada dari desain kalau dulu nggak salah yang seri pertama, seri kedua Pak Tosan desain itu, terus juga ada dari kemarin sempat ngobrolin juga artificial intelligence fotografi ya Mbak Magda ya. Nah kali ini kita kembali menyasar rekan-rekan UMKM yaitu terkait kemasan atau packaging. Jadi mungkin nanti Pak Budi Suyanto, beliau ini yang ahli di bidang desain kemasan atau packaging, akan memberikan insight-insightnya, pengetahuannya begitu, berbagi ilmu bersama kita sama-sama siang ini, bahwa mungkin kadang itu akan disepelekan gitu ya. Yang penting terbungkus dengan rapat. Tapi mungkin ada desain-desain khusus, ada bentuk-bentuk khusus, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mungkin untuk makanan yang tahan berapa jam gitu ya, harus packagingnya seperti apa, atau juga mungkin nanti kerajinan, baik itu kain, baju, sebagainya, mesti ada perlakuan-perlakuan khusus untuk kemasan-kemasan bisa menambah nilai dari produk itu sendiri. Mungkin begitu nanti yang akan disampaikan Pak Budi dan juga Pak Eka. Harapannya nanti sobat kami semua bisa mendapatkan wawasan yang baru ini, bisa menerapkan juga, dan mungkin nanti bisa mengeksplor lebih lanjut terkait desain kemasan ini begitu. Kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi nih Mbak Magda, sobat kami Digitalk sudah nggak sabar pengen menyimak paparan Pak Budi dan juga Pak Eka. Jadi kita sebaiknya langsung ke materi aja gitu. Terima kasih pokoknya kami ucapkan dari Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta kepada sobat kami semua yang senantiasa setia selalu menyaksikan sobat kami Digitalks, baik itu yang mulai dari tahun 2021 maupun yang baru-baru aja ini ngikutin. Harapannya semuanya akan menjadi audiens setia sobat kami Digitalk ini gitu deh Mbak Magda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan semangat. Thank you Mbak Dewi buat apresiasi sekaligus juga spill alias bocorannya apa yang kita akan pelajari hari ini ya. Yang pasti semua tema-tema digital kalau boleh jujur ya, semuanya tuh bagus-bagus. Dan kalau di antara sobat kami ada yang baru pertama kali join, nah ini nih. Biasanya kalau baru pertama kali kan agak bingung, loh kok tahu-tahu udah yang ke-9, kapan yang 1 sampai 8? Nah, saya mau kasih tahu nih kabar gembiranya. Semua yang dilaksanakan di digital secara online ini terdokumentasi dengan apik, rapi, dan aman di YouTube channel Pemkot Jogja. Selain itu juga ada di YouTube channel Sobat Kami. Jadi nggak perlu sedih ya untuk mundur sebentar dapetin tema-tema bulan sebelumnya. Kalau tadi Mbak Dewi sempat kasih tahu ya apa-apa aja yang sudah Sobat Kami dapetin dan pelajari mulai dari kekuatan desain dalam penjualan produk di era digital, kemudian sempat ada Reels Competition juga, ada transaksi aman di era digital, ada juga topik tentang bahaya injeksi web slot gacor, kemudian tema kupas tuntas modus penipuan file APK. Ada pula yang kemarin ini belum lama ini adalah eksplorasi artificial intelligence dalam seni, dan yang baru bulan kemarin dibahas tentang transformasi digital layanan pajak daerah, dan yang sekarang ini tema yang ke-9 adalah kekuatan desain kemasan tuh. Jadi langsung subscribe YouTube channel Sobat Kami dan Pemkot Jogja. Selain YouTube channel ya Mbak Dewi dan juga sobat kami, kita perlu ingetin kalau ternyata bisa dapetin informasi tentang Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta dengan follow Instagram dari @sobatkami. Ya, follow Instagram @sob angka 4 TK
angka 4 MI. Jadi sobat kami huruf A diganti angka 4 ya, sobat kami. Kalau mau posting story kebersamaan kita siang ini juga boleh, nanti tag ya di story-nya sobat kami, tag ke Instagram @sobat kami, tag juga ke Instagram saya Magdalena Krisinda. Jadi jadi numpang tenar. Ya udah kita mau foto dulu, foto dulu. Karena saya lihat Pak Budi Suyanto udah siap banget ya kita, tapi foto dulu ya Pak Budi, mohon izin ya Pak. Yuk kita Ya. semuanya open cam yuk sobat kami. Yuk saya cek dulu nih yang belum open cam, ada Kak Laili Rahmat, Kak Eko, Kak Puji, Kak Rosalia, Kak Kak Syafheni. Yuk kita open cam sebentar ya, kita foto dulu. Ya, ditaruh dulu. Mungkin ada yang lagi minum, ada yang lagi makan siang, ada yang lagi ngemil. Ya, yang jelas nggak ada yang lagi jemur Dapur, Ibu. baju. Oh, ketahuan ya, lagi makan siang ya. Nggak Lagi di apa-apa, dapur. lagi di dapur. Bu Syaheni jangan keras-keras lagi di dapur. Nanti kita pengen masakannya. Oke, yang menolong foto siapa nih? Mbak Febrina atau Mbak Francisca atau Kak Hendra? Kita mulai ya yang gaya formal dulu. Senyum. 1, 2, 3. Cheese. Oke, selanjutnya gaya angka 9 ya. Jarinya Iya, 9 begini. Iya. 9. Oke. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Senyum. Baik, sudah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Kak Febrina. Wow, Ya. cantik-cantik ganteng-ganteng semuanya ya. Oke, terima kasih. Nanti yang join pertengahan menjelang akhir tetap ada foto ya, don't worry. Semuanya nanti foto lagi sebelum kita berpisah ya. Oke deh, kalau begitu 20 menit hingga 30 menit ke depan, kita akan belajar banyak dari Pak Budi Suyanto yang adalah seorang packaging expert gitu ya. Saya juga nanti pengen nanya banyak hal pada beliau kalau waktunya cukup, tapi kalau enggak nanti sobat kami deh yang bertanya ke beliau ya. Ya sudah, kalau begitu langsung saja kita berikan reaction love untuk Bapak Budi Suyanto. Silahkan Pak Budi. Oke, terima kasih Ibu Magdalena Krisinda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat kami Digitalk, ya. Pada pertemuan kali ini terima kasih sekali Ibu Dewi selaku kepala mewakili kepala dinas Kominfo di Kota Jakarta ya. Dan semua para sobat kami Digitalk ya. Selamat bergabung di channel sobat kami Digitalk ya. Ya. Saya diberi kesempatan untuk yang pertama kali presentasi ini, yaitu tentang desain packaging. Saya akan coba screen saya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama lengkap saya Budi Suyanto. Saya sebenarnya dibilang praktisi saya bukan ya, tapi saya sempat memang banyak berkecimpung di desain. Gitu. Saya sehari-hari dosen di UPN Veteran Jakarta di jurusan informatika di Fakultas Teknologi Teknik Industri ya, itu di bawah ya informatika. Dan teman saya di desain grafis, biasanya pernah juga di Kominfo sebagai pengajar di PSDA, ya, di PSDA Kominfo sempat tahun kemarin, sempat melanglang dari Jawa Tengah, dari pelosok Solo sampai dengan Pekalongan gitu ya. Saya memang banyak di desain grafis, ya, jadi memang di sana. Packaging ini adalah merupakan bagian dari desain grafis. Untuk mulai pertama lebih cepat lebih bagus ini biar waktunya semakin hemat ya. Saya sediakan slide sebenarnya 30 menit itu semoga cukup start 30 slide. Mulai tidak kelihatan di bagian bawah ya. Ya, kelihatan Pak Budi. Nah, iya, iya, ya. Memang dari packaging itu sebenarnya adalah banyak desain grafis ya. Jadi
Yang pertama adalah tentang pengenalan dulu bahwa desain itu bekerja melalui bahasa rupa ya. Jadi memang ada komunikasi antara produsen dan konsumen yang dengan bahasa yang mungkin sama-sama harus tidak mengerti menjadi mengerti gitu ya. Karena desain itu sebagai penerjemah. Gitu. Ini digambarkan sebagai satunya bilang lingkaran atau apa namanya ya, roll ya, satunya bilang kabel gitu. Jadi mungkin tidak nyambung, tapi karena dan ada tengah-tengah ini ada desain gitu, jadi bisa berkomunikasi gitu. Akhirnya ada orang satu dan dua berkomunikasi. Istilah desain muncul sebagai pola industri ya, masal ya, dimiliki serta memiliki modernisme ya. Jadi suatu hal yang untuk memecahkan suatu masalah. Problem shopping ya. Jadi ada ide-ide baru yang berkaitan dengan desain untuk bisa diterima di masyarakat di luar gitu. Banyak di desain grafis. Awalnya adalah bidang desain yang outputnya adalah karya desain gitu. Di proses cetak. Gitu. Saya kira dengan pengembangan aspek berikutnya adalah menjadi suatu hal yang bernama komunikasi visual gitu. Ini contoh desain packaging ya, jadi unik ya. Desain-desain seperti ini memang bisa memberi dampak mengaruhi perilaku belanja gitu. Sehingga seorang dapat memilih sebuah produk itu karena tampilan visual yang menarik gitu. Walaupun mungkin dalamnya handuk atau apa sama ya, tapi karena desainnya unik menjadi beda. Elemen dasar desain itu ada beberapa, sebenarnya banyak ya yang harus dipelajari. Seperti setelah adalah garis, garis ini hanya seperti garis saja, tapi ada bermacam-macam ya, horizontal, vertikal, diagonal, gitu, sebagai bahasa komunikasi. Yang kedua adalah ada shape atau bentuk. Nah, bentuk ini macam-macam ya, jadi sesuai dengan kadang sesuai dengan produk ya. Jadi produknya seperti apapun nanti akan didesain dengan shape. Yang kedua tekstur ya. Tekstur ini merupakan sebuah visualisasi ya, dari permukaan yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Atau granoplastik, gitu, ada lapidoplastik, ada populoplastik, gitu ya. Macam-macam. Jadi memang tekstur ini unik. Gitu ya. Ini menjadi suatu bagian dari desain, tapi merupakan bawaan dari produk sebenarnya. Yang ketiga adalah ruang atau space ya. Ruang adalah jarak yang misalkan antar sesuatu. Gitu. Di situ ada figur, ada background gitu ya, yang harus ditampilkan. Ruang ini berfungsi sebagai tempat istirahat bagi mata. Gitu ya. Kadang mata kalau capek nanti kita bisa melihat uh, jauh. Gitu ya. Kalau ada pemandangan alam kita melihat bisa tembus pemandangan alam. Gitu ya. Jadi mata bisa beristirahat, gitu ya. Tidak bosan. Gitu. Ada ukuran, jadi ukuran adalah sebagai suatu hal yang merupakan perbandingan ukuran satu bentuk terhadap bentuk yang lain. Gitu. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Gitu. Jadi saling menggunakan elemen itu dapat menciptakan kontras dan penekanan atau empasis. Jadi kata empatis ini memang ada penekanan dalam desain, gitu. Sehingga orang akan tahu sisi mana yang menarik dan menonjol. Gitu. Jadi kalau contohnya penjualan produk makanan, maka adalah sisi yang makanannya akan ditampilkan di awal. Gitu. Jadi kerupuk udang, jadi ada kerupuk dan udangnya ini bisa ditampilkan. Gitu. Itu orang tidak melihat yang lain. Yang berbeda adalah warna ya. Warna ini sebagai elemen dasar yang penting ya. Karena pertemuan antara warna yang tidak sesuai kadang bisa produk desainnya tidak menarik gitu ya. Tidak disukai orang atau mungkin nama-namanya ditenggelam yang tidak kelihatan gitu. Ini ada warna RGB, ada CMYK gitu. Bisa warna-warna ini akan sangat bagus jika diaplikasikan pada media yang bagus juga gitu ya. Seperti printernya bagus, berkualitas tinggi gitu ya. Bisa menampilkan warna dengan maksimal gitu. Terus sih gelap terang atau kontras ya. Biasanya hubungan ini adalah suatu hal elemen yang berhubungan kecerahan, ya, kecerahan dan kegelapan sehingga memberi citra dan persepsi secara rinci.
untuk membaca kata tulisan pada layar gitu. Ada bagian tertentu yang mungkin diterangkan atau yang tidak gitu. Ada bagian tertentu yang ditonjolkan dari gelap terang ini. Sisi efek ya, ada juga efek. Efek ini bisa bermacam-macam, ada 3 dimensi, efek lama gitu, efek-efek zaman dulu, efek kartun gitu. Itu merupakan bagian dari desain juga ya. Karena memang eh, mungkin suatu hal seseorang malu dengan wajahnya asli gitu, maka diinstruksikan dengan kartun gitu. Atau mungkin eh, dia menjual barang-barang lama, maka dikasihkan efek jadul gitu, efek yang barang lama yang pernah ada gitu. Oke, tiga adalah transparansi ya. Sudut pandang ini adalah terlihat di balik layar, tidak kelihatan tapi dia di balik background kelihatan gitu, sebagai bagian dari desain gitu. Jadi eh, di belakang tulisan gitu, atau mungkin yang tidak terlalu menonjol tapi kelihatan gitu. Mungkin makanan yang berlatar belakang jagung gitu ya, nanti di belakang layar itu transparansinya terlihat jagung yang terlihat bagus gitu, enak. Itu adalah prinsip dasar desain. Prinsip ini adalah eh, kita harus mengenal keseimbangan atau balance antara kiri dan kanan seimbang gitu. Nah, warna juga bisa seimbang antara kiri dan kanan gitu. Kontras juga seimbang kiri dan kanan gitu. Keseimbangannya ada simetris dan asimetris gitu. Yang kedua adalah kesatuan atau unity ya. Di sini adalah berprinsip pada kohesi gitu. Dari ini sudah terlihat beberapa titik dalam kotak warna hitam gitu. Terus kohesi namanya kesatuan warna kecil-kecil tapi satu kompak gitu. Itu menunjukkan satu kohesi atau unity. Desain-desain seperti ini kan dilihat biasanya sejuk enak gitu. Apalagi kalau warna cuma dua saja, tidak boleh lebih dari warna dua ini biasanya uh, sulit di mudah pusing gitu ya. Dan juga ritme atau ritme ya. Ritme ini adalah dengan prinsip yang menyatukan irama gitu. Jadi kadang irama ini ada seperti flowing, mengalir gitu. Ini dari kotak dia mengalir ke kanan, dia berubah menjadi lingkaran gitu. Itu satu ritme. Nah, gitu. Saya juga seperti itu. Jadi kadang suatu objek itu bisa diputar gitu, jadi berubah dari A menjadi B gitu. Itu di situ di tengah-tengahnya ada pertemuan atau sinkronisasi namanya gitu. Yang keempat adalah penekanan atau empasis ya. Jadi dalam setiap desain memang ada hal yang ditonjolkan. Jadi eh, tidak semua elemen harus ditonjolkan karena bila terjadi hal seperti itu maka semua orang tidak melihat ini yang paling bagus ini yang mana, yang dijadikan apa objek utama yang mana kan tidak jelas. Ini harus harus apa namanya ditekankan ya. Maka ini terlihat sekian dari kumpulan lingkaran dan kotak ini. Tekankan udah kotak ya. Kotak ini terlihat ditekankan ada tiga. Jadi, seakan lingkaran sebagai background gitu, sebagai pelengkap gitu. Saya pengen mempublikasikan sebuah kotak atau box. Berikutnya adalah tentang proporsi ya. Proporsi ini merupakan hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian yang lain. Jika suatu bagian yang kecil, nah proporsinya dia kecil, dia harus ditempatkan posisi yang kecil gitu ya. Jangan dibuat sama dengan sesuatu hal yang lain yang butuh proporsi lebih besar gitu. Jadi dia ukuran ya memang sesuai dengan proporsinya. Sekarang beberapa file-file yang gambar-gambar tertentu memang karena dia ada ukuran kecil maka dia akan tampak bagus di kecil. Kalau dibesarkan dia akan kabur atau hilang, gitu. Tidak jelas. Gitu. Karena proporsinya memang dia harus kecil. Gitu. Berikutnya membuat desain brief. Ini adalah project desain. Sebenarnya desain brief ini adalah proyek desain. Gitu. Saya tambahkan sedikit saja desain brief ini sebagai hal untuk bisnis ya. Jadi memang kadang desain itu bisa dibuat bisnis. Gitu. Jadi dia adalah berisi profil perusahaan, ada merek produk dan target pasar, gitu. Ada reference, gitu. Ada ulasan project design. Gitu. Desain brief ini nanti ada contoh sedikit saya sampaikan.
Jadi hal yang perlu di desain brief ini adalah ada profil perusahaan. Organisasi ini cukup penting harus ditampilkan di awal. Terus ada ulasan project gitu ya. Project harus jelas gitu ya. Semangat produk dan target pasar itu harus jelas. Ada juga referensi ya, produk ini seperti apa gitu. Referensi ini bisa berasal dari produk-produk sejenis yang terkenal gitu. Itu bisa dijadikan bahan sebagai adopsi. Kalau profil perusahaan memang dibutuhkan, kalau menyangkut perusahaan ini selengkap mungkin ada visi, ada nama, ada nama proyek, merek, brand perusahaan, tanggung jawab, ini bisa sampaikan. Kalau pribadi sih mungkin tidak perlu semuanya ini ya. Jadi yang penting adalah merek brandnya, gitu ya. Terus visi, tujuan makanan ini desain untuk menyehatkan atau mungkin untuk pengembangan UMKM kecil gitu ya, di daerah suatu daerah yang apa namanya menghasilkan produk tertentu gitu ya, sebagai brand khusus daerah tertentu. Ini ulasan project design, jadi ada beberapa ulasan ya, yaitu ada recreation, ada rebranding gitu ya. Kalau recreation biasanya menciptakan ulang, gitu ya, seperti menciptakan ulang. Jadi ada sebuah produk A itu ya, yang sudah ada, gitu, dia tenggelam gitu ya, dia diangkat lagi dengan desain yang baru gitu. Atau tetap produk yang lama tetap masih ada, gitu. Bisa didesain ulang dengan yang baru gitu, sebagai penambah produk gitu. Kalau di seperti apa ya, masalah dengan Indomie gitu. Indomie itu dari awal produknya masih ada gitu. Dan sekarang muncul produk-produk dengan baru gitu. Walaupun mungkin rasanya tidak jauh beda gitu. Sayangnya rasa dimunculkan baru lagi walaupun dia tetap mempertahankan yang lama. Itu adalah rebranding atau mengubah kesan gitu. Jadi kesannya di produk baru mungkin dikatakan mie itu sebenarnya dikatakan tidak sehat juga, tapi kesannya tuh enak sehat gitu ya. Itu yang jadi menarik. Ya, hal seperti ini banyak menjual dengan bersih jujur itu tidak boleh ya. Berikutnya adalah pengulasan project design. Ini ada budget, ada biaya, pembiayaan. Sekarang ini terlihat budgetnya memang kadang mahal gitu ya. Kita butuh suatu apa namanya kolaborasi antar grafis gitu ya. Jadi unik. Sebenarnya yang sebelah kanan ini biasa saja gitu ya. Tapi yang sebelah kiri ini ada sentuhan grafis gitu. Jadi sentuhan multidimensi gitu ya. Terlihat unik. Ini ada ulasan project design itu ada timeline gitu. Waktu ada yang harus di deadline gitu ya. Selesai pada waktu tertentu. Itu menyangkut bisnis. Target pasar biasanya ya. Target pasar ini memungkinkan namanya adalah uh, distribusi umum ya. Bisa membantu jika ada seseorang yang pengen dan suka benar-benar senang dengan produk itu gitu ya. Itu terlihat di target pasar. Gitu. Itu orang-orang tertentu yang memang ditembak untuk target pasar. Masuk visualisasi logo juga ya. Mungkin market untuk anak-anak dan orang dewasa beda. Itu target pasar juga. Jadi misalnya memang diarahkan ke target yang sesungguhnya. Terus ke reference design, misalnya adalah sebuah logo itu harus berdasarkan keinginan klien, gitu. Teksnya juga sesuai dengan keinginan klien. Kalau tidak sesuai, orang bisa desain ulang. Ini contoh desain brief ya. Jadi ini memang project design, jadi bisa ada nama, gitu, penanggung jawab, kontrak, bahkan budgetnya berapa itu bisa
desain, terus untuk desain project. Sekarang ke penting kemasan ya. Kenapa kemasan ini sangat penting ya? Karena bagi produsen adalah memudahkan distribusi barang. Jadi ada kemasan, tapi kalau dalam sisi bahasa membawanya susah kan sama aja, jadi tidak efektif. Kita harus mudah dalam membawa, distribusi, mengirim gitu ya. Ada identifikasi barang jadi mudah gitu ya. Yang kedua adalah ya, jadi uh, ini barang A gitu, mudah dihafal gitu. Dan juga produk jadi yang lebih sulit dipalsukan gitu. Jadi desainnya sudah bagus, itu dipalsu jadi susah. Tapi orang Indonesia memang kurang ya, banyak yang membuat palsu gitu ya. Karena memang itu banyak komunitas yang mudah, ya, ini mudah dilakukan. Kalau produknya yang kalau tidak laku, tidak bagus, menjadi laku, bagus, kita menggunakan brand-brand yang ada, yang terkenal. Gitu. Ya, tidak berbahaya ini ya. Jadi aspek komunikasi penyediaan produk ya. Di sini adalah konsumen bisa mengingat, jadi produk A ini yang kemarin dipakai. Jadi melihat sekilas saja sudah bisa konsumen sudah tahu gitu. Dan juga penghitungan kualitas produk. Bagi konsumen adalah fungsi kemasan itu dapat dalam penyimpanan kalau bagi konsumen, ada kebersihan, gitu, aspek praktisan, gitu, dalam pemindahan barang juga. Gitu. Jadi dia sebagai media penyimpanan memang. Jadi kalau makanan ya bisa awet, gitu, tahan lama, gitu, tidak terkontaminasi yang lain-lain. Gitu. Kualitas produk terjamin. Gitu. Konsumen dapat melihat manfaat dan informasi yang tertera dalam kemasan, ada kandungan produk dan lain-lain. Gitu. Jangan sampai misalkan ini jangan sampai bohong ya. Jadi memang ditulis apa adanya kandungan produk. Gitu. Tapi sekarang saat ini mungkin masih ada ya dalam pengawasan yang kurang kan, bisa kandungan produk yang bisa dimanipulasi gitu ya. Akhirnya sebenarnya berbahaya itu untuk kesehatan, tetap ditulis gitu ya, dikembangkan, dijual gitu ya. Yang adalah pemanfaatan kemasan setelah pemakaian habis gitu. Jadi kalau bahan habis pakai itu jadi daur ulang gitu. Nah, juga yang memiliki nilai estetik kemasan untuk dikoleksi juga bisa. Itu wadahnya kadang bisa dikoleksi gitu. Kalau di Jepang itu biasanya ada makanan ya di kereta gitu ya. Nanti ada mangkoknya atau muknya itu kadang dikoleksi ya, disimpan gitu. Karena memang unik. Jadi unsur desain kemasan ya, ada 8 unsur yang tidak boleh lupa ya. Tidak boleh ditinggalkan ya. Jadi ada pesona dan daya tarik, pencitraan visual gitu. Penampilan warna itu penting juga, bentuk gitu. Jadi harus menyesuaikan gitu. Seolah-olah ada orang yang menengok dari jendela gitu. Itu rasanya unik gitu. Ada ukuran, merek, jenis huruf, ilustrasi gambar atau foto, ada ergonomis, ada tren juga ya, gaya juga. Jadi memang sesuatu yang unik gitu. Orang bisa menarik ya. Bagaimana agar kita sukses dalam menata grafis ya, sebuah kemasan? Beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita mulai adalah who, what, and where. What's-nya what style. Gitu. Siapa atau prospek yang akan melihat atau membaca gitu ya. Itu adalah what style-nya dapat digunakan untuk prospek itu. Ketika aku bagaimana menarik perhatian prospeknya. Gitu. What apa maksud kemasan tersebut. Gitu. Sebenarnya di mana hal tersebut akan dilihat. Gitu. Jadi ini adalah gambaran-gambaran ide-ide yang dirancang ya, sebelum menjadi suatu desain yang benar-benar bagus. Dalam proses desain biasanya ada tahapan ya. Kita tulis, kita pemasaran sebuah kata-kata yang singkat, gitu. Buat plan. Gitu. Yang kedua adalah melakukan riset, gitu. Penelitian, gitu. Mencari data, produk-produk, foto, materialnya,
beberapa gambar desain yang dikumpulkan gitu. Karena bisa dijiplak, tapi tidak seluruhannya ya. Jadi memang tahap ini memang masa-masa awam berbahaya. Ada juga sempat produk A itu ya, ada gambar burung gitu, ada gambar makanan gitu ya. Tapi gambar burungnya itu diambil sepenuhnya gitu. Dia didesain jadi produk dia gitu. Akhirnya kena klaim bahwa itu adalah gambar burung dia. Tidak boleh di pengadilan gitu ya. Bisa mendesain itu mungkin burungnya bisa desain ulang gitu, dibuat mirip gitu. Atau mungkin gambar singa gitu ya, berubah menjadi harimau atau apa gitu. Jadi memang bisa di redesign ulang. Karena produk-produk ini masih yang terkenal ya biasanya. Kalau kita pengen meniru brand terkenal tersebut gitu. Tapi kita adalah yang ketiga adalah dengan apa? Duduk dan berpikir saja tidak cukup ya. Jadi kita harus menggambar, mendesain, mengotak-atik gitu. Gambar sebaiknya proporsional ya dan berskala yang benar agar mudah dimengerti. Gitu. Ada ide-ide kreatif gitu bisa ditampilkan. Yang keempat adalah uh, sketsa ya. Ini sketsa kita pengen kemasan itu kita gambar di sketsa dengan botol gitu ya, kita tulis. Lalu kita akan pilih yang kira-kira paling menarik dan bagus gitu. Biasanya menyerupai dengan produk sejenis tapi yang sudah besar gitu, bagus, sudah terkenal gitu. Kelima adalah kita mulai sketsa kasar ya dan diwujudkan dalam bentuk komprehensif gitu, sketsa real gitu. Kita bisa milihnya seperti apa, kita menarik atau tidak gitu. Terakhir adalah layout gitu. Jadi kita bisa desain layoutnya ini. Nanti kita akan sampaikan sebuah layout. Untuk layout ini ada sebuah software namanya yang gratis bisa diambil gitu ya. Layout nanti terakhir ada brand ya, merek ya. Merek ini penting sekali kita sebagai upaya konsumen untuk mencari informasi gitu ya. Citraan, perlindungan hukum juga mewakili keinginan untuk berinvestasi, proses pesanan, gitu, sampai membantu citra perusahaan. Logo juga, logo sebagai identitas, gitu, ada pembeda. Gitu. Jadi komunikasi informasi, ada aset yang berharga, gitu, ada legal. Gitu. Ini ada logo ya, logo dalam bentuk tulisan, logo dalam bentuk logogram. Gitu. Ini contoh anatomi sebuah logo, walaupun mungkin uh, Apple ya, Apple itu seperti yang digigit, gitu, ya, istilahnya ya. Tapi desain Apple itu ternyata rumit, ada menggunakan berbagai lingkaran gitu ya, yang akhirnya pertemuan dari sekian liar ini hal seperti ini kadang sulit dijiplak. Jadi sebagai pondasi utama saat mendapatkan sebuah klaim kepemilikan sama dengan VW juga. VW ini punya sebagai macam sinkronisasi garis dipertemukan. Ini isu yang unik juga. Jadi tidak mudah untuk orang mengambil. Jadi ada hak yang kedua ini ada undang-undang yang mengatur semuanya ya, desain industri, bila apa namanya, karena kepemilikan suatu produk harus benar-benar terjaga. Sekarang komunikasi dalam desain memang kalau kita mendesain ke suatu tempat gitu ya, coba desain gitu ya. Lalu ke simbol ada bau atau bunyi atau sesuatu yang buruk gitu ya. Respon yang baik yang atau yang buruk itu dilakukan umpan balik, kita bisa desain ulang gitu. Bahan-bahannya bisa sesuaikan gitu. Mungkin bahannya mungkin yang kurang bagus gitu. Masih bau gitu. Dengan kualitas yang ditingkatkan gitu. Itu sistem komunikasi dari lagi tipologi pada kemasan ya. Tipologi ini adalah tipografi ini ya, mungkin sebagai tipografi asal kata dari tipe ya, tulisan dan grafos artinya gambar. Tipografi ini adalah sesuatu yang berkenaan dengan huruf. Jadi hurufnya dibolak-balik, gitu. Akhirnya menjadi sesuatu yang menarik. Gitu. Banyak sekali desain yang menggunakan tipografi.
riset adaptar desain, ya. Riset-riset ini juga perlu dilakukan. Internal, riset ekonomi, teknis, saing, pasar, konsumen, tren juga tidak kalah penting ya. Maka tren ini sebagai hal yang utama. Jadi orang suka produk A, semua yang boom saat ini, ya. Maka kita bisa mendesain produk-produk yang mirip dengan A. Trennya gitu. Kita lagi senang dengan tren produk A. Yang terakhir adalah riset distributor atau pengecer. Jadi distributor ini mudah, pengecernya mudah membawa, mudah menjual, tidak kesulitan, aman dan awet. Gitu. Produk terjaga sampai dengan PD. Ya, tambah lagi sekarang ada tentang barcode, jadi mulai ada teknologi untuk ini, barcode ini. Pertama tahun 32, lalu bisa dijual bebas tahun 1970 saat ada Universal Grocery Product Identification Standard (UGPRC) itu mengembangkan produk ini. Jadi apa? Pak Budi, mohon izin Ya, menyela sebentar. Waktunya 5 menit lagi ya Pak ya. Terima kasih. siap, ya. Itu sudah habis, tinggal sedikit saya sampaikan. Tapi ya, sebagai barcode lagi, barcode ini memang harus disampaikan dalam kemasan. Ya. Ini mudahkan untuk identification. Gitu. Ya, ada scanner yang bisa mengidentifikasi produk. Bahkan kalau ada pencurian gitu ya, saat melewati sebuah scanner akan terbaca. Ini berisi angka-angka harusnya, kode-kode yang unik. Label halal ya, saya lupa ya. Ini ada undang-undang yang mengatur semua tentang label halal. Jadi harus disampaikan gitu. Kode itu memang halal atau tidak. Gitu. Karena memang mayoritas penduduk yang beragama Islam memang sangat diperlukan. Jadi kita tidak bisa memakan semuanya yang tidak ada labelnya. Gitu. Dari Kemenak memang ada aturan baru bahwa produk-produk yang setelah 1 Maret 22 bisa menggunakan produk baru. Hal-hal yang baru, hal Indonesia. Gitu. Tapi yang udah lama kan bisa menggunakan sampai dengan stok habis. Tapi ada desain template packaging. Di sini ada bisa desain template online gitu. Kita bisa mendesain sebuah produk bisa online, bisa tinggal klik aja. Mungkin salah satu ada hot street box, gitu. Box sebuah kotak gitu. Kalau kita isikan gitu, memasukkan ukuran gitu, pilihnya gitu, ada PNG atau JPG atau PDF gitu. Kita klik maka akan muncul gitu. Akan download gitu. Objek, maka file ini bisa kita unduh, kita edit dengan menggunakan software design gitu. Ada Photoshop, ada Excel gitu. Kita tambahkan nama, merek-merek kita gitu. Sesuai dengan kertas kita cetak dalam sebuah kertas sesuai dengan ukuran kita. Akhirnya apa namanya? Bisa kita lihat desain kita bagus tidak gitu. Bisa dikunjungi ke template maker ini. Ini free gratis untuk diambil. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, terima kasih Pak Budi Suyanto. Pemaparannya sih komplit banget ya. Kalau saya mengikuti dari awal, saya juga mencatat beberapa hal. Mulai dari tadi unsur-unsur atau dimensi desain, kemudian juga sampai dengan barcode ini tadi, ya. Dan sebenarnya ternyata ada latar belakang dan ada tujuannya juga ya. Mana yang mau kita pilih itu pilihan ada di tangan kita. Karena kalau mau yang komplit itu bisa banget ya tadi kita ciptakan. Tetapi kalau memang sekarang desain kita baru sebatas sebagian, belum sekomplit sampai tadi untuk bagaimana mengetahui produk ini asli atau enggak melalui barcode. Nah, itu memang butuh proses yang panjang dan mungkin alatnya juga harus canggih ya, Pak Budi ya, Ya, untuk bisa mendeteksi hal tersebut. Oke, terima kasih. Boleh kita berikan aplaus buat Pak Budi Suyanto ya, yang sudah menyampaikan presentasinya selaku packaging design. Dan rasanya kok kalau dijelasin 30 menit nggak akan cukup ya Pak ya. ya. Karena itu komplit banget. Belum lagi kalau misalnya di situ Pak Budi ada sejumlah contoh gitu lah ya, yang sehari-hari kita kita jumpai gitu ya sebagai konsumen gitu kan. Kita hampir setiap hari hidup kita nggak bisa lepas dari yang namanya kemasan ya. Mulai dari tas kresek ya, sampai dengan goodie bag, sampai dengan ya apapun itulah, makanan, minuman, jajanan, cemilan, semua tuh dikemas begitu rupa.
Oke, terima kasih. Dan sekarang kita mau simak dulu presentasi dari Pak Eka Indarto. Dan setelah itu baru ada sesi tanya jawab ya. Yang sudah menyiapkan pertanyaannya boleh diketik di live chat Zoom. Nggak apa-apa, nanti saya bacakan satu persatu untuk dijawab oleh Pak Budi dan Pak Eka. Yang bertanya link presensi, sabar dulu. Jangan buru-buru lah minta link presensi, karena link presensi nanti katanya sama e-sertifikat. Sabar ya, dinikmatin aja materinya sampai nanti jelang akhir baru kami share link presensinya ya. Oke, yang berikut ini kita mau kasih semangat juga kepada Pak Eka yang akan presentasi. Boleh kita berikan aplaus Pak Eka, monggo dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya coba cepat biar banyak diskusi. Izin share screen ya, Mbak Mahda ya. Baik Pak, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sobat kami Digitalk ya. Di siang hari ini saya akan sharing. Kebetulan kalau dari kami di perusahaan multimedia yang pernah dilakukan itu pemanfaatan augmented reality untuk beberapa pengenalan kemasan sesuai disiplin di sini di multimedia digital ya, dimana kalau kita dari Mas Budi udah menyampaikan mengenai tahapan-tahapan desain yang lebih detail ya, yang bagaimana seorang desainer tahapannya mulai dari bagaimana berkomunikasi dengan produk yang mau didesain sampai yang terakhir tahapan sampai launchingnya. Baik, kelihatan Mbak Mahda? Iya Pak, kelihatan. Walaupun hurufnya lumayan lembut ya. Yang Iya, pakai HP sepertinya bakal tantangan nih buat ngebaca. ya, oke. Semoga aman ya, dijelaskan aja Pak. Oke, bagaimana augmented ini merevolusi pengemasan produk? Yang pertama, pengemasan augmented adalah salah satu cara ya yang dapat memecahkan pengalaman masyarakat dalam pengalaman membeli dan berbelanja. Ya, jadi yang memiliki kekuatan untuk mengubah kemasan produk, biasa menjadi kanvas untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mampu membangun cerita. Jadi sama-sama mengkomunikasikan produk, sama-sama menginformasikan produk ya, secara secara strategi dalam konteks pemasaran sedikit berbeda dengan produk kemasan yang ujungnya adalah misalnya tadi ya, misalnya kemasan untuk produk tertentu, entah makanan dan lain-lain. Ya, nah di sini ada beberapa hal yang menarik ya, di antaranya, sebentar, saya lanjutkan. Nah, yang pertama, tadi disebutkan ketika packaging itu menarik, maka banyak orang itu mengkoleksi. Tetapi di sini kita mencoba bahwa packaging di era smart, era cerdas ini akan mencoba mendapatkan informasi lebih jauh. Walaupun ini bukan hal pertama ya, karena beberapa sudah dilakukan. Sehingga sudut pandang pemasaran, kemasan merupakan segudang peluang untuk dapat dimanfaatkan secara cerdas untuk membuat kita membeli produk tersebut. Kemudian kemasan merupakan alat pertama dalam membangun pengenalan merek, desain yang unik, dan dapat dikenali membuat produk merek mudah dikenali antar yang lain. Intinya begini, bahwa apa yang tadi sudah disampaikan Mas Budi itu dikembangkan kembali agar menjadi satu produk yang bisa dikejar informasinya yang lebih interaktif dan membangun pengalaman baru ya. Misalnya contoh kalau kita ada di produk Dira ya, kemudian kita kemudian kita menggunakan augmented, kita nanti akan bisa mendapatkan beberapa alternatif yang ada di situ. Nah, kemudian apa manfaatnya? Yang pertama, ideal untuk menempatkan informasi produk dan merek, menginformasikan pelanggan tentang promosi khusus, campaign, dan produk baru. Nah, ini kenapa ke sana? Perlu ke sana pertanyaannya UKM kita itu. Yang pertama, kemarin ada diskusi bahwa kita sudah memasuki perkembangan ke arah 5G, tapi intinya adalah internet yang berkecepatan tinggi, di mana kalau kita lihat ini, hampir semua orang mencari produk itu melalui internet. Itu yang menjadi poin penting ya. Sehingga perlu ada service digital packaging yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, oh, fotonya bagus, kemasannya bagus, isinya apa sih kan gitu. Misalnya kalau kita dapat foto kemasan aja, kemudian kita nggak mendapatkan informasi lebih jauh, itu kadang menjadikan produk kita bisa kalah bersaing, maka dikembangkan ke arah sana gitu. Sehingga di sini
ada teknologi yang digunakan, ada layanan yang digunakan. Jadi layanan dan teknologi. Nah, ruangnya di mana ya? Yang pertama adalah kita hari ini sekarang berhadapan dengan internet yang berkecepatan tinggi. Itulah hari ini kita bisa Zoom. Yang kedua, latensinya rendah. Kalau saya bilang Mbak Mahda, kata saya Mbak Mahda itu baru Mbak Mahda 30 menit, kira-kira gimana Mbak? Nah, pergi. Maka di sini akan menciptakan satu lingkungan yang interaktif sehingga di mana augmented tadi itu bisa mampu membangun satu model baru berinteraksi pada produk yang seakan-akan berinteraksi pada satu kemasan, kurang lebih seperti itu. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini latensinya cukup rendah. Nah, di sini juga berkembang ke depan misalnya orang mulai masuk VR juga, virtual reality. Di mana virtual reality itu membutuhkan latensi yang rendah. Kalau game itu masih oke lah 30 milisecond, tapi kalau VR nggak bisa ke sana. Maka sekarang beberapa perusahaan-perusahaan besar, kalau misalnya kalau saya pernah lihat punya Pizza Hut atau apa yang di luar negeri, itu mengembangkan VR untuk mereka seakan-akan berbelanja di sana dari produk-produk yang ada. Produk-produk itu seakan-akan dia ada di dalam tokonya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi pertama, karena mampu membawa data besar disebut broadband, latensinya rendah, orang pakai mobility ya, mobility itu pakai HP, biayanya tambah rendah itu ya, kemudian penggunaan energi tambah rendah dan reliable. Ya, sekarang HP-HP rata-rata kan bisa seharian habis dicas itu bisa digunakan untuk itu. Nah, keuntungan augmented reality sebagai kemasan yang pertama, pengalaman berbelanja yang unik melalui inovasi. Jadi pengguna augmented ini untuk pengemasan sudah pasti menempatkan merek pada kategori inovatif, sehingga meningkatkan tingkat daya tarik pelanggan. Ya, selain itu AR ya, pelanggan Anda akan menantikan pengalaman baru yang mungkin diberikan merek Anda kepada mereka. Jadi di produk yang sama ya, misalnya contohnya AR digunakan untuk apa Mbak Mahda? Paling kelihatannya ibu-ibu itu apa? Bumbu masak misalnya, atau bumbu-bumbuan. Ya, ternyata nanti begitu kita dapat informasi kemasan yang menarik, dia dapat informasi lebih. Bagaimana misalnya bumbu ini kalau Anda mau jadi masak nasi goreng, nah itu bisa dilakukan itu. Jadi si produknya sama, tetapi ke depan tautan informasinya itu akan jauh lebih banyak untuk berbagai pengalaman ya. Ini contohnya. Ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan. Jadi apa yang sudah tadi dibuat oleh Mas Budi itu bisa dikembangkan ke arah sana di era digital ini. Ya, saya lanjutkan. Kemudian berikutnya peningkatan keterlibatan pelanggan, kemasan produk Anda dapat membuka pintu menuju pengalaman yang menarik. Ya, misalnya menyebutkan beberapa game di situ. Jadi di produk yang sama ada pengalaman baru. Ya, misalnya bercontoh ini. Saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Satu keunggulan augmented adalah penguasaan adalah kemudahan pembaruannya. Ya, itu. Jadi output yang tadi didesain oleh Mas Budi itu bisa betul-betul packaging atau menjadi sesuatu benda digital, kemasan digital yang bisa untuk itu. Sehingga hari ini desain X, besok Z, gitu, itu bisa dilakukan untuk itu. Ya. Misalnya ambil contoh, ya ini kalau nggak salah di Swiss, ini yang menarik apa yang disebut dengan pembaruan. Dia hari ke hari itu ada count gitu.
misalnya kalau Desember menjelang Natal, dia nanti akan beritahu sekian hari menjelang Natal diskon produknya apa saja, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Ini kebetulan tidak saya play gitu. Nah, kemudian yang berikutnya menjadi ruang virtual untuk komunikasi dan berbagi informasi, misalnya informasi nutrisi, ya. Misalnya nomor satu untuk nutrisi yang baik untuk melangsingkan tubuh, misalnya nomor satu, ya. Kemudian yang kedua resep, ya. Kemudian informasi perusahaan dan sebagainya, ya. Saya ambilkan contoh ini, ya. Ya. Baik, saya lanjutkan ya, dan cukup banyak ya aplikasinya untuk ruang virtual komunikasi, nutrisi, resep, informasi perusahaan, ada acara juga bisa menggunakan itu dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang menarik di sini adalah kenapa ini mudah diviralkan. Yang pertama, karena membuat nilai tambah dari perangkat digital yang dipunyai oleh khalayak, katakanlah milenial, sehingga ini sangat tertarik untuk milenial gitu. Jadi apa Mbak Mahda, nanti perusahaan tuh disebut kuno dan tidak kuno itu terletak inovasi pemasarannya gitu. Tapi di Iya, sana betul, betul. ya kan, jadi akhirnya kan akses terus menerus ya, misalnya ada perusahaan produknya nggak ada di TikTok, nggak ada di apapun digital, ya pasti dia dianggap kuno gitu ya, seperti itu. Maka ini dibuat nilai tambah yang jauh lebih lebih menarik ya. Misalnya saya pernah lihat itu seseorang mendesain kaos, kemudian di kaos itu ada gambar singa. Nah, kalau di augmented nanti singanya keluar gitu. Jadi anaknya ketawa-ketawa senang dengan itu ya. Sampai ada informasinya. Ini singa jenis apa dan sebagainya. Yang berikutnya efektivitas biaya. Jadi kenapa biaya? Yang pertama, jangkauan pemasarannya jauh lebih luas gitu. Kemudian yang kedua adalah ruang digital yang dibangun itu apa namanya bisa diredesain ulang ya. Kemudian ada tahapan-tahapan yang memudahkan mereka bisa launching dengan cepat seperti itu. Nah, ini contoh gambaran-gambaran ya. Jadi begini intinya, bahwa tadi saya jelaskan bahwa ada perkembangan teknologi yang cepat ya. Internet itu tambah hari tambah murah sebenarnya. Nah, bagaimana sekarang evolusi daripada desain packaging tadi dari Mas Budi menjelaskan desain di sisi ini menjadi barang ya. Kemudian bagaimana ditambahkan itu di ruang digital, sampai yang ketiga adalah engagement, bagaimana membangun pengalaman-pengalaman baru bagi pengguna dari situ yang dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Misalnya kalau kita ke toko ada packaging menarik, terus kita nggak dong ini apa, begitu disorot tadi ternyata dia mengandung informasi, oh ini bisa untuk ini dan seterusnya. Mungkin itu Mbak Mahda yang bisa kami sampaikan ya. Sepertinya sudah habis. Oke, oke, matur nuwun Mbak Mahda. Mohon maaf kalau masih kurang terstruktur ya. Baik, bagus banget Pak, bagus banget. Sangat menarik sekali paparannya Pak Eka. Boleh kita berikan aplaus ya buat Pak Eka ya. Walaupun bahasa-bahasanya beberapa relatif baru di telinga kita gitu ya, tapi intinya kalau disederhanakan bagaimana kita menciptakan ruang visual gitu ya. Termasuk juga saya bayangin tuh nangkepnya ruang imajinasi gitu, bahwa dari sebuah kemasan itu bisa selain mengkomunikasikan, memberi informasi, juga bisa membuat kita saling saling terikat gitu lah ya, saling tertarik gitu. Bahkan berkelanjutan gitu, sehingga produk ini akan terus diminati jika tadi ya bisa mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan marketnya tentu saja. Oke, boleh stretching sebentar ya sobat kami ya.
Boleh kanan, kiri, biar pundaknya nggak pegel gitu ya, lehernya nggak kaku-kaku, punggungnya nggak tegang-tegang, boleh gerak-gerak sebentar ya, stretching-stretching. Mau ke toilet dulu boleh ya, mau minum air mineral dulu boleh, silahkan Pak Eka dan Pak Budi, minum air mineral dulu, biar fokus kembali ya. Dan untuk sahabat kami yang mau bertanya, silahkan. Boleh bertanya secara lisan alias langsung raise hand aja. Nanti saya beri kesempatan untuk beberapa saat bisa bertanya secara lisan langsung. Atau diketik dulu di live chat media Zoom kita ya. Saya menyapa juga buat yang sedang mengikuti melalui channel YouTube Pemkot Jogja. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Dan kalau belum nonton dari awal, boleh nanti ditonton berulang-ulang, bahkan share ke sahabat-sahabat sehingga ilmu atau informasi hari ini tidak hanya berhenti pada diri kita saja, tetapi kepada sesama-sesama kita supaya mereka bisa belajar bersama dan makin cakap atau makin berpengetahuan ya. Oke, kalau begitu saya sampaikan dulu ini kesempatan untuk yang mau bertanya secara langsung, boleh silahkan raise hand. Ya, kurang lebih di sini ada 39 partisipan termasuk saya, Pak Eka, dan Pak Budi ya. Dan saya pantau di live chat ada satu pertanyaan yang menarik ini ya dikirim oleh partisipan kita nih, namanya Mas Eko Angga yang menanyakan sebagai berikut pertanyaannya ya. Bagaimana desain kemasan dapat beradaptasi dengan tren atau perubahan preferensi konsumen? Ini tadi sempat dijawab juga sama Pak Eka ya tentang bagaimana beradaptasi dengan tren. Apakah ada elemen desain yang rentan terhadap perubahan tren? Lalu apakah ada pendekatan khusus yang dilakukan untuk memahami preferensi konsumen sebelum merancang desain kemasan? Saya berikan pertanyaan ini pertama untuk Pak Budi ya, nanti Pak Eka boleh melengkapi. Silakan Pak Budi, ini pertanyaan dari partisipan bernama Mas Eko. Oke, baik. Terima kasih Mas Eko. Jadi memang tren ini sangat menarik ya. Jadi memang produk itu otomatis akan meningkat gitu ya, karena ada tren-tren khusus gitu ya. Karena mungkin tren sekarang adalah tadi ada banyak media, ada 5G gitu ya, yang mulai bisa diakses gitu. Jadi ada AR gitu. Jadi kita bisa menjual produk seperti kita punya produk mebel besar di rumah gitu. Kalau dengan foto saja kan tidak cukup gitu. Kalau dengan AR itu kita tinggal scan saja itu terlihat oh mebelnya bagus gitu. Dan sudah di Cina hampir semua di pasar itu mungkin sudah mulai ke arah AR gitu. Itu Pak Eka gitu. Kita mulai menjual produk, produknya di rumah, tapi kita hanya tinggal membawa gambar atau image tertentu kita tempel di pasar-pasar gitu. Orang bisa nge-scan langsung. Tren-tren digitalisasi. Nah, jadi kita bisa merancang kemasan-kemasan yang sesuai dengan tren memang. Jadi kalau kita banyak ke digitalisasi ya kita harus mendesain produk-produk yang ke arah digitalisasi. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang lain mungkin. Monggo Ya. pertanyaan. Pak Eka boleh menanggapi atau melengkapi Pak Ya Pak Eka. tentang perubahan kemasan dari misalnya material plastik ke kertas atau kertas ke plastik atau dari plastik ke box dan sebagainya, itu mungkin juga bisa mewakili pertanyaan tadi ya tentang perubahan ya. Pak Ya, Eka monggo. ya, baik Bu. Sekarang yang menarik, beberapa kemasan, bahkan kemasan nilai tambah, itu juga menjadi komersial. Ya, ada beberapa toko yang udah besar terkenal. Itu tambah apa Mas Budi? Eh, tas tas apa Goodie yang bag. dari kertas itu aja nambah bayar tuh. Iya Ya, benar. Ya, Tambah goodie karena bag, goodie bag. soalnya ya, kalau enggak nanti ganti tas kresek biasa hitam. Terus ya. ditanya kamu belanja di mana, nggak percaya, nggak ada tasnya kan gitu tuh ya. Karena Gitu. tasnya tadi goodie Iya. bagnya ada mereknya ya. Ya, oke. Berarti dari sini perlu semacam konsep journey tentang konsep belanja, mulai dari bagaimana dia dapat informasi itu, bagaimana kemasan bekerja, dan bagaimana setelah mereka berbelanja gitu. Makanya ini sekarang pengembangannya lebih Mbak Mahda lebih holistik, lebih terpadu gitu. Karena ujungnya pengalaman si A, si B, si C di dalam
kemasan itu berbeda-beda. Maka di sini di dalam prinsip komunikasi mungkin perlu satu arsitek informasi yang menarik yang bisa membawa produk itu sesuai dengan kontekstualisasinya. Misalnya ambil contoh cerita aja. Beberapa waktu yang lalu kami ada rapat ya dengan satu NGO, itu nggak main-main, itu sudah berkomunikasi, bahkan dipanggil itu Mbak Hermes itu loh. Hermes. Hermes, Iya. bacanya Hermes gitu. Hermes ya, Hermes gitu. Hermes. Saya tahunya ayam kremes, Mas. Hermes. Sama, Pak. Iya, Hermes. Ini yang menarik. Mereka kepingin kemasan itu didesain di mana goalnya dunia sekarang yang disebut produk itu climate label, ya. Jadi produk itu dilabeli ramah perubahan iklim, misalnya contohnya seperti itu. Nah, ini juga elemen desain, mungkin Mas Budi sangat memahami ini, berbeda dengan mereka yang non climate label gitu. Ya, contohnya seperti itu ya. Ini penting, dan kata dia, Hermes menjamin kalau itu oke, kopi misalnya dengan climate label itu kami sudah punya 3 pasar besar, yaitu Jepang, Dubai, sama Prancis itu sendiri yang climate label untuk kopi-kopi premium, yaitu misalnya mungkin elemen tadi. Sehingga di sini kontekstualisasi produk, kemudian yang kedua siapa yang nanti menggunakan produk, dan kontennya itu harus sejalan agar informasi itu bekerja. Kalau Kiyosaki kan bilangnya Kiyosaki itu bagaimana uang kita bekerja. Kalau ini bagaimana informasi bekerja, kan banyak yang membuat sesuatu itu informasinya horizon yang begawe, Mbak. Itu. Ya mungkin semoga bisa membantu menjawab walaupun enggak tuntas dari sisi ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Eka, terima kasih Pak Budi ya. Pertanyaan selanjutnya nanti kalau belum cukup puas dengan jawabannya, Mas Eko boleh bertanya kembali ya, atau mengkonfirmasi kembali. Kalau sudah jelas boleh juga konfirmasi ya. Kalau sudah jelas informasi atau jawaban dari Pak Budi dan Pak Eka, boleh konfirmasi di live chat juga. Pertanyaan lanjutan dari Mbak Melia yang menanyakan, dengan banyaknya aplikasi pembuat desain kemasan, bagaimana menghindari desain kemasan kita itu di copy paste dengan orang lain? Misalnya kalau praktis kita masuk ke pabrik, bagaimana supaya desainnya nggak copy paste? Apakah harus ada perjanjian hitam di atas putih atau seperti apa pengalaman di lapangan? Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih Mbak Melia ini. Memang kemungkinan di copy paste cukup tinggi ya. Seperti yang pernah baru aja itu di produk makanan dari artis itu ya, kemarin sempat terangkat gitu, karena memang di copy paste oleh orang lain gitu ya. Tapi gambarnya itu mirip, memang dipakai gitu. Terusnya idealnya memang copy paste itu tidak dipakai sepenuhnya gitu. Kita bisa display desain ulang gitu ya. Yang ada sekian persen yang mirip tapi tidak mirip sepenuhnya gitu. Itu ada etika, dan desain memang ada etika. Tapi memang kalau di aplikasi kan hanya sebagai pengantar saja ya. Jadi intinya adalah memang di desainernya aja. Kita bisa mengambil desainer packaging produk terkenal gitu, yang menumpang selintas mirip kita aja. Tapi nanti urusannya hukum kalau sudah mulai ke arah benar-benar diambil sepenuhnya. Ini itu saja dari saya. Monggo ada silakan. Jadi kemungkinan besarnya pasti terjadi ya copy paste itu ya. Apalagi kita juga, mohon maaf, kadang kita juga copy paste karya orang juga gitu misalnya ya. Kreator-kreator misalnya sebut aja, kita ngedesain gambar-gambarnya itu dari salah satu aplikasi edit gambar gitu ya. Dan template-nya kurang lebih sama gitu kan. Warnanya juga paling kita ganti lebih soft atau mungkin lebih lebih bold gitu kan ya. Tapi ya semoga kita cukup kritis lah tentang hak cipta ataupun proses meniru ini ya, supaya nggak masuk ke ranah hukum. Pak Eka punya pengalaman juga Pak, kemasan-kemasan yang di copy paste? Ya, ini sedikit sharing aja. Kebetulan kalau saya aktif di PDIN itu, Pusat Desain Industri Nasional, yang ada Mas Tosan, itu memang ada bidang khusus untuk perlindungan dari desainer ya, terutama dari sisi jaga-jaga kalau nanti copy paste, atau lebih jauh jaga-jaga terutama ketika itu kepingin digunakan ke yang lain. Nah,
saya lihat itu tahapannya lumayan panjang, tapi utamanya adalah kekuatan proses desain itu nanti harus terdokumen dengan baik. Ya, mulai saya rencananya A, saya dari A B sampai itu jadi. Sehingga itu nanti kalau ketika diajukan menjadi karya cipta, pastikan yang ditanya itu ya, bagaimana mereka membuat satu karya, proses desainnya yang nanti akan dihakikan atau mendapatkan paten dari karya itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang yang berikutnya mengenai nanti ini yang agak lebih advance adalah ketika karya itu jadi, bagaimana model kolaboratifnya ketika itu menjadi sesuatu produk yang dipakai. Ya, saya tuh pernah ketemu, tahu itu ya, Mbak Mada Saparilla, tahu ya, minuman. Permen ya Pak ya, permen ya. Bukan, Sapare, Saparilla, Saparilla minuman. oh minuman, iya 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 minuman. Saya sih tahu Pak. Yang saya Ya, tahu dulu mereknya Mr. Sarmento. ya, Saparilla itu saya tuh nggak sengaja Saparella. ketemu di pesawat, di mana itu merek kuno di Jogja yang kepengen diperbarui. Itu ternyata isinya sih nggak baru, tapi desainnya jadi kemasan yang kecil-kecil itu. Nah itu contoh beberapa desainer mencoba menawarkan perubahan kekuatan produk dengan sudut pandang yang sekarang lah kurang lebih seperti itu gitu. Ya mungkin itu aja untuk ininya untuk eh, masukannya. Ya. Kalau ada waktu silahkan main di PDIN karena itu ada layanan tentang itu, layanan tentang bagaimana mendapatkan semacam hak karya cipta dari proses desain. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eka. PDIN ini adalah Pusat Desain Industri Nasional. Alamatnya ada di Jalan C Simanjuntak ya atau Terban. Nah, silakan Google Map aja kalau mau ke sana untuk bisa tadi dapetin kesempatan untuk bisa belajar apalagi punya ini ya produk yang valid itu buatan kita dan perlindungan terhadap hak cipta yang kita sudah buat khususnya desain kemasan ini ya. Oke. Nah, saya cek juga ini yang sudah masuk pertanyaan dari Mas Krisna. Nanti sambil saya cek yang ada di YouTube channel ya. Mohon sabar yang di YouTube channel ya. Mas Krisna bertanya, untuk desain kemasan yang baik, untuk desain kemasan yang baik itu desain yang lebih menonjol brand tokonya atau produknya. Mana yang sebaiknya ditonjolkan? Brand tokonya atau produknya? Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Bu Magdalena. Memang eh, sekarang orang mengonsumsi makanan dengan makanan ya, contoh makanan aja ya. Kalau makanan itu memang banyak ke arah alami, gitu ya. Jadi mengurangi bahan-bahan kimia, gitu ya. Jadi memang perlu ditonjolkan produknya, gitu ya. Dari ketela, gitu ya. Ketela ini sekian persen ketela murni, gitu ya. Dan tambahnya sedikit, gitu ya. Gitu. Atau mungkin minuman ya, minuman yang banyak ditonjolkan adalah kopinya, gitu ya. Kopi sekian persen, gitu ya. Ada tambahan-tambahan kimia lain nol, gitu ya. Mungkin lebih menarik seperti itu kan. Jadi eh, kalau dari sisi brand itu memang kalau sudah terkenal sih kadang menciptakan produk apapun biasanya memang terkenal, memang langsung ngebum gitu ya. Itu karena memang uh, bawaan dari awalnya sudah bagus gitu ya. Ini utama kalau kita mendesain di awal ya memang kita tunjukkan yang bagus dulu, yang bagus, yang alami, yang benar-benar nyata gitu. Bisa dinikmati dan menyehatkan gitu ya. Jadi mulai kita mencari makanan yang sehat itu sekarang sulit gitu. Kalau makan enak sih dimanapun mungkin ada ya, tapi yang sehat itu sekarang sulit. Saya pun juga bingung mencari makanan yang sehat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Michael. Oke, oke. Terima kasih ya. Kalau saya sih yang lebih menonjol tetap produknya. Tapi merek juga juga penting sih. Atau dua-duanya ditonjol itu juga pilihan sebetulnya ya. Oke, baik. Pak Eka punya pengalaman juga mana yang lebih ditonjol ini? Produknya atau brandnya? Mungkin ada kasus yang pernah dijumpai Pak Eka? Ya, untuk mereka yang punya brand image kuat, ya brand image kuat, karena brand itu biasanya dia mencoba beriringan antara produk yang berkualitas sama sama brand gitu. Maka sekarang yang terjadi itu orang nyari brand, tapi ada istilah baru kan sekarang. Itu
ori atau KW gitu loh, Mbak. Ya. Iya gitu. Jadi produk-produk gitu. Maka dari sini bagi baru membangun brand itu sebaiknya yang dikedepankan lebih pada produknya. Kayak di Sleman waktu itu kita ketemu kelompok yang menguatkan di sisi wedang rempah, ya. Maka dia mengedepankan dari interaksi antara pelanggan dengan produk yang dia kemas. Itu lebih dikedepankan daripada pada brandnya. Tetapi kalau brand yang sudah kuat itu kan kadang ditunggu orang ya, kayak Samsung akan keluar apa lagi, ini akan keluar apa lagi kan, seperti itu gitu. Setahu saya gudeg Yujum udah kuat gitu, nggak perlu produk-produk baru itu nggak ada gitu ya. Nah jadi ke Mas yang tadi itu satu strategi sebenarnya. Kapan kita nguatin produk, terutama untuk brand yang belum kuat ya, kemudian baru nanti produknya mengikuti. Artinya ketika produk kita kepakai banyak orang, akhirnya orang melihat by siapa ya, misalnya by Mahda Cafe misalnya, ya itu dia akan ngikuti terus seperti itu gitu. Chef Magda gitu ya Pak ya. Ya, Chef seperti itu. Magdanya cuman kecil gitu. Iya, ya mungkin itu saran kami ya. Apa itu masalah strategi ya. Terima kasih. Jadi tergantung ya Pak, mana yang kita mau rintis dulu tadi ya. Tapi kalau Iya. di awal tetap produk dulu yang ditonjolkan. Thank you Pak buat insight-nya ya. Ini juga ada tanggapan dari Mbak Chef Heni Asruni ya, mau menanyakan apa atau bagaimana packaging yang baik mengingat saat ini Jogja sedang mengalami masalah sampah yang begitu sampah yang begitu parah begini ya maksudnya ya. Jika menggunakan packaging yang degradable atau yang bisa digunakan berulang-ulang pasti biayanya juga lebih mahal. Sementara jika dibebankan kepada konsumen juga ada kekhawatiran, keberatan juga dengan biaya tambahannya begitu, Pak. Kira-kira gimana ya Pak solusinya supaya win-win solution gitu? Tetap kita nggak menambah volume sampah atau meminimalisir volume sampah yang dihasilkan karena kemasan kita, tapi satu sisi konsumen juga nyaman gitu dengan harganya. Silahkan Pak Budi. Ya, baik ke Mbak sorry, Mbak Saf, Mbak Safeni, Safheni. Betul, kita Jogja emang kendala sampah bermasalah. Sebenarnya kita bisa beralih ke tradisional sih, ya. Kemasan makanan-makanan yang dalam jangka pendek tidak terlalu lama. Gitu. Kita kembali ke packaging yang tradisional gitu, yang bisa direduce. Tapi reduce maksudnya adalah bisa dikompos, gitu, komposernya gitu, yang memanfaatkan ciri khas daun jati kalau zaman dulu ya. Kalau mungkin makanan-makanan yang tidak bertahan lama. Gitu. Tapi kalau untuk makanan-makanan bertahan lama emang harus tetap menggunakan packaging yang tahan lama, bagus, tapi bisa didaur ulang gitu ya. Itu plastik tetap bisa didaur ulang, jadi memang menggunakan packaging-packaging yang masih murah, tapi bisa didaur ulang. Gitu. Ya, memang tren saat ini sampah menjadi masalah utama. Sebenarnya saya di rumah di sini juga mulai membiasakan pengumpulan antara sampah organik dan tidak. Itu adalah cukup efektif. Saya satu minggu paling buang sampah sekali gitu ya. Jadi saya memang buat komposter sendiri di rumah gitu ya. Sampah dari dapur itu 1-2 hari mungkin satu buang besar gitu. Itu bisa kita reduce, tidak masuk ke tempat sampah umum gitu. Yang sampah organik ini memang yang menjadi masalah kan dibakar tidak bisa gitu. Jadi tahu gitu. Akhirnya ditumpuk saja oleh di satu tempat jadi bau karena ada tambahan-tambahan yang plastik ini akhirnya jadi mengumpulkan zat berbahaya, gas akhirnya meledak gitu. Dan jadi longsor. Oke, gitu mungkin. Iya, ini tantangan ya. Kalau ada masalah, ayo kita yang punya jiwa entrepreneur cari solusi dong buat membantu meminimalisir sampah. Karena konon masalahmu adalah solusiku. Atau masalahmu adalah berkahku, katanya gitu ya. Cari kesulitan orang apa, kita datang jadi problem solver. Ya, Pak Eka, gimana nih Pak? Karena juga dilema ya Pak ya. Pengennya sih kembali ke alam, bungkusnya daun gitu ya. Kertas koran gitu. Sekarang koran juga minim sih kertas koran. Punya pengalaman Pak kalau makanan-makanan jangka panjang misalnya Iya, kemasannya gimana? baik ya, Ki.
kalau dari pengalaman tahun lalu itu di antaranya untuk pasar online itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah orang yang nekat. Nekat nekat tuh begini Mbak Mada. Ini real ya. Eh, Kepengen mie letek Jogja. Orangnya Kalimantan. Tapi kalau dikirim ke sana kan pasti sudah bau. Akhirnya harus dikembangkan kemasan yang kurang lebih vakum ya artinya itu. Tapi itu kan jadi mahal. Jadi mie letek misalnya harus 20.000 plus ongkir itu dihitung jadi 75.000. Lucunya itu tetap mau. Yang penting saya dapat mie letek gitu. Gitu. Nah, jadi satu adalah solusi terutama untuk beberapa makanan di Jogja yang ngangeni, yang orang lain itu kangen untuk dikirim. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang sebelumnya mungkin perlu di list adalah bahan-bahan apa saja yang memang di sampah itu bisa didaur ulang tadi Mas Budi yang menyampaikan ya. Kemudian apa yang ketiga eh, mungkin dikembangkan dengan cara apa namanya eh, apa ya Mbak kulturnya magernya dikurangi gitu. Magernya. Jadi orang itu mau datang ke tempat warung makan untuk apa untuk itu ya mungkin ada beberapa hal ya solusi. Salah satu yang terakhir saya pernah ya studi tapi itu memang belum clear terutama juga e-waste sampah-sampah elektronik ya laptop rusak ini rusak saya pernah loh ribuan itu jadi akhirnya itu dipecahin kecil-kecil mana logamnya sampai mana chipnya mana ininya itu juga satu yang menjadi concern di era digital itu adalah apa sampah-sampah elektronik. Tapi tadi pertanyaan menarik, kalau saran kami yaitu dipilih saja kemasan yang bisa didaur ulang. Terus yang kedua dibedakan untuk hal-hal pelanggan yang sifatnya tanda petik premium. Ya, kurang lebih begitu. Ya, terima kasih. Iya, oke. Sambil juga pemerintah terus mengedukasi ya tentang pentingnya bawa tumbler atau gelas kemasan dari rumah gitu ya. Ada tuh brand-brand besar yang dia kasih apresiasi ke konsumennya kalau bawa gelas sendiri, kalau misalnya dia pesan minuman atau bawa kotak makan sendiri gitu ya. Jadi udah biasa juga sih hal itu jadi kebiasaan yang baik untuk kita bisa contoh ya. Tapi sebagai pelaku usaha emang ini tantangan benar. Tapi thank you ya buat Pak Budi dan Pak Eka jadi ngasih ini nih, ngasih peluang gitu ya tentang bagaimana kemudian ini coba pikirkan deh gitu. Kalau enggak gini Pak, kalau di negara-negara tetangga atau negara-negara maju itu cara mereka mengemas gimana ya Pak? Kita mungkin ada yang baik yang kita bisa pelajari dari mereka Pak. Ya, saya coba jawab ya. Iya, silakan Mbak Di Budi. seperti di Jepang itu tadi saya pernah sampaikan dia desain mangkok ini ya mangkoknya itu mangkok yang unik gitu bisa disimpan di rumah bisa untuk makan di rumah gitu makanya mangkok dari itu adalah hanya sebagai mangkok makanannya di kereta gitu jadi bawa pulang terus disimpan gitu, untuk makan di rumah koleksi gitu itu menjadi contoh gitu kita jadi itu aja contoh yang lain. Hmm. Itu mangkok bisa, maksudnya mangkok itu tidak hanya waktu makan dine in aja kan, take away juga bisa. Oke. Atau ditukar nanti kita bawa Makanan mangkok terus dia kasih mangkok lagi. bisa iya ada di reduce ditukar gitu ya kalau zaman dulu seperti Coca-Cola itu ada botolnya dikembalikan lagi kita bisa Oke, teh botol gitu ya, botol ya kacanya dikembaliin lagi gitu ya. atau mungkin disimpan sebagai bahan koleksi kalau mungkin Mm-mm. botol kan tidak mungkin tapi kalau di Jepang itu muknya tadi bisa dikoleksi karena bagus-bagus gambarnya bagus-bagus gitu. Ada bahan-bahannya dari namanya porselin gitu itu memang bagus Oke, oke. contoh Iya. Contoh-contoh di Jepang ya. Pak Eka punya juga Pak negara-negara yang bisa jadi inspirasi dalam hal mengemas makanan supaya nggak jadi penyumbang sampah Pak. Eh, Kalau saya kira kalau di dalam pertama ya melalui edukasi tadi tadi bagus misalnya eh, membawa sendiri beberapa ini apa Bawa namanya kemasan sendiri dari rumah gitu bahan ya. makanan gitu atau ke depan bisa jadi nanti orang jualan itu nanti packagingnya akan diambil ulang sama mereka kayak catering gitu ya jadi datang nanti bisa diambil kembali ya yaitu mungkin
tapi itu perlu redesign dalam arti layanan itu. Misalnya nanti setiap berapa kilometer perusahaan pengiriman kayak GoFood tanda petik kalau boleh nyebut merek itu nanti punya pool yang dia akan mengumpulkan itu. Ya memang benar kata mbaknya penanya tadi kalau itu nanti bisa nambah cost, tapi ya memang kita harus juga mampu mengedukasi terutama bahwa tambah aman, tambah bersih itu ya memang ada cost-nya. Tapi cost mana yang cukup masuk akal atau bisa diterima oleh kita di situ. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eka, makasih Pak Budi. Wah, nggak terasa waktu kita sudah tinggal beberapa menit aja, tapi sebelum kita merespon pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari partisipan, ada hal yang harus saya ingatkan ya. Link presensi yang tadi beberapa partisipan bertanya, silakan itu sudah dibagikan oleh admin ya. Admin Santel Kota Yogyakarta. Nah, silahkan diisi, nggak pakai lama, hanya beberapa detik aja, nggak sampai 1 menit ngisi link presensinya ya. Silahkan diisi aja sekarang. Linknya sudah dibagikan melalui meeting chat Zoom kita. Kemudian saya pantau di YouTube channel itu ada partisipan Iskandar Muda. Katanya Zoom-nya error. Boleh dong share link presensi di sini. Maksudnya di kolom komentarnya YouTube. Atau nanti by Japri ya. Sepertinya tim juga punya kontak dari partisipan Iskandar Muda ya. Namanya bagus loh, Iskandar Muda ya. Seperti nama pahlawan. Kemudian tadi saya lihat juga, sebentar, saya pantau ya Pak ya. Sepertinya sudah semuanya ditanggepin sih. Sebelum nanti closing statement, Pak Budi dan Pak Eka, saya lihat di sini semuanya sudah terrespon dengan baik ya. Oke. Baiklah, sambil nanti saya bantu untuk menyebutkan nama-nama yang beruntung mendapatkan hadiah dari Live Media. Mohon bersabar. Nanti setelah kesimpulan dari Pak Budi dan Pak Eka, kita foto sebentar, foto sekali lagi. Dan setelahnya saya akan umumkan nama-nama partisipan yang beruntung, mulai dari 5 orang yang mengisi link survei yang beruntung, dan 3 orang yang juga sudah interaktif atau bertanya aktif di media Zoom ini, nanti juga akan terpilih 3 nama ya. Oke, silakan Pak Budi, ada closing statement apa yang ingin disampaikan untuk bisa mengulang kembali sedikit aja yang penting-penting aja. Silakan Pak Budi. Terima kasih, Mas Lina. Bahwa desain memang memerlukan inovasi, kreatif, lingkungan, ekonomi perlu menjadi faktor utama itu. Termasuk tadi ada reduce, daur ulang gitu ya. Walaupun mungkin nanti suatu saat orang mengembalikan dengan tempat yang ditukar gitu, nanti cost-nya akan berbeda gitu dengan beli baru. Gitu. Itu adalah mungkin contoh-contoh yang perlu dikembangkan saat ini. Gitu. Jadi memang tren juga menjadi hal yang sangat dipertimbangkan ya. Jadi, tren sekarang makanan yang alami, yang banyak mengurangi hal-hal kimia, gitu. Itu perlu dicatat juga. Gitu. Kita membuat desain makanan yang bisa awet tapi sedikit bahan kimia, sedikit pengawet, gimana gitu. Yang bisa jadi hal yang perlu dikembangkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak Eka, silakan Pak. Ya, baik Mbak Mada. Terima kasih. Jadi seperti tadi saya sampaikan di paparan bahwa desain ini menjadi satu elemen penting yang mengenalkan produk, memberikan pengetahuan produk, dan lebih jauh adalah agar mau untuk tertarik dan membeli seperti itu. Maka di sini desain itu harus juga didekati dengan yang mengarah pada sustainable product. Maka tadi digital memberikan semacam solusi bagaimana ketika kemasan juga ada kemasan bentuk digital, itu bisa membangun environment baru, khususnya ketika orang kepengen lebih jauh memahami produk itu, kemudian pengalaman-pengalaman baru yang akhirnya itu nanti akan mendapatkan satu satu produk yang bisa sustain, kemudian juga mendapatkan juga feedback terutama dari aspek apa yang perlu dikembangkan selanjutnya. Jadi
sekali lagi nggak ada salahnya untuk mulai masuk kepada kemasan yang baik, menarik, dan ditambah dengan eh, memasuki ke lingkungan yang interaktif seperti di lingkungan digital. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Eka dan juga Pak Budi. Boleh kita berikan aplaus sobat kami semuanya sebagai apresiasi dan juga semangat tidak hanya untuk dua narasumber kita tapi juga semangat untuk diri kita sendiri yang sudah mengikuti acara dari awal hingga menjelang akhir ini ya. Kita mau foto sebentar. Nah, sambil siap-siap foto nih silakan open cam dulu. Iya, open cam dulu ya. Yuk semuanya buka kamera. Kemudian nanti saya mau repotin sebentar nih sama Pak Budi untuk bantu saya pilih 3 partisipan yang beruntung. Tadi ada 4 yang memberikan feedback. Ada Mas Eko, kemudian ada Mbak Melia, ada Mas Krisna, ada Mbak Chef Heni. Nanti coba pilih 3 ya. Pak Budi ya, setelah kita foto bantu saya untuk memilih dari 4 nama tersebut 3 yang mendapatkan hadiah. Oke, kita foto dulu. Mbak Febrina bisa bantu kembali Mbak untuk mengatur foto biar lancar. Mari buka kamera, senyumnya yang manis. Dibantu ngitung ya Mas Hendra. Gak kedengeran suara Mas Hendra. Ya, buka kamera teman-teman. Ya, mari Mbak Magda, silakan. Mbak, nanti saya. Siap-siap Mbak ya. 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Sekarang gak bebas ya. Gak bebas yuk. Yang seru, yang seru. Oh, yang love gini ya. Oke, kayak Mbak Retno nih. Pak Budi ngajakin begini. Ya udah begini aja. Jadi bingung. Oh, gini ya Pak Budi. Oke deh. Approve gayanya Oke, Pak Budi. semua gaya love ya, gini ya. Love. Oke. Oke. 1, 2, 3, semua senyum. Ya, sudah. Terima kasih teman-teman. Saya kembali ke Mbak Magda. Iya, makasih Mas Hendra. Nah, Pak Budi, bantu saya dong pilih 3 nama. Siapakah yang semuanya sih aktif ya. Tapi harus terpilihnya 3, mohon maaf ya. Jangan sedih, apalagi kecewa nggak boleh. Harus happy biar sehat. Siapa Pak Budi? Ada Mas Eko, Mbak Melia, Mas Krisna, atau Mbak Chef Heni? Mbak Retno ini ya, Mbak Retno W. Mbak Retno. Nggak ada, Pak. Oh, nggak Ini ada. pilihannya 4 tadi yang bertanya atau interaktif, Pak. Oh iya 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 iya, Mas betul. Eko, Mas Mbak Eko Melia, ada. Ya, Mas Eko. Mas Krisna. Oh, Mas Eko ya. Iya, Oke, Mas saya Eko. catat Mas Eko. Yang kedua, Pak Budi. Mbak Ratna. Ada Mbak Ratna ya. Mbak Ratna. Mbak siapa tadi? Mas Eko. Mbak Melia, Mbak Mbak Melia. Melia, iya Mbak Melia. Oke. Satu lagi, Mas apakah Krisna. Mas Krisna atau Mbak Syafheni? Mas Krisna. Mas Krisna. Oke, terima kasih ya Pak Budi. Saya ulangi, 3 partisipan yang beruntung untuk mendapatkan giveaway di Digitalk seri yang ke-9 ini. Yang pertama tadi Mas Eko Angga Suparno, lalu yang kedua Mbak Melia, yang ketiga Mas Krisna ya. 3 nama. Kemudian nanti silahkan konfirmasi ke nomor WA admin Digitalks ya, atau sobat kami 0821 3545 2002 untuk kelancaran pengiriman hadiah dari Live Media. Sekali lagi 0821 3545 2002. Please tolong WA. Mas Eko, Mbak Melia, sama Mas Krisna ya. Oke, kemudian 5 nama yang beruntung karena kemarin berperan aktif mengisi link survei. Ya, ada 5 orang yang berhasil terpilih ya. Survei pemanfaatan pelatihan penguatan ekosistem digital marketing Wi-Fi Publik Kota Yogyakarta. 5 nama. Yang pertama, ya, Mas Aji Dwi Saputro, alamatnya Blunyah Rejo TR2 nomor 826 Karangwaru Yogyakarta. Yang kedua, selamat buat Mbak Etika Siliasi, alamatnya di Tegal Melati Mujamuju Umbularjo Yogyakarta. Yang ketiga, selamat untuk Mbak B Retno Wulandari, alamatnya di Bangirejo TR2 nomor 529 Karangwaru. Yang keempat, selamat buat Lutfi,
Alamatnya di Pilahan, Kota Gede 1, nomor 763, RT 40, RW 12, Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah Oktarina Retno Wulandari, alamatnya Karangkajen, MG3, nomor 879, Brontokusuman, Yogyakarta. Ya, oke, 5 nama sudah saya sebut, berarti lunas ya. Nanti tim dari sobat kami akan mengkomunikasikan secara pribadi kepada 5 nama yang tadi alamatnya sudah disebutkan ya. Selamat. Yang belum beruntung tetap senyum ya, tetap semangat, nggak usah sedih apalagi kecewa, rugi. Mending next episode atau next edisi kita ketemu lagi. Betul Pak Eka dan Pak Budi? Kita ketemu Ya. lagi untuk belajar bareng ya. Ya. Oke deh. Dengan demikian, berakhir sudah kebersamaan kita di program Digitalk seri yang ke-9 di bulan November ini. Dan ini merupakan Digitalk seri yang terakhir di tahun ini. Kita bakal ketemu di tahun depan, 2024. Hari ini sudah tuntas ya tema kita tentang kekuatan desain kemasan. Terima kasih sekali lagi buat narasumber yang sudah bergabung dan sudah memberikan inspirasi, informasi, wawasan, dan juga pengetahuan kepada kita semuanya. Pak Budi, Pak Eka. Terima kasih juga Mbak Dewi dan tim yang sudah dengan sigap dan cepat membuat acara ini menjadi lancar. Terima kasih juga untuk semua partisipan. Terima kasih juga buat para pemirsa yang ada di YouTube channel Pemkot Jogja. Ya, oke, kalau begitu saya tutup dengan sebuah pantun sebelum kita saling berpisah. Ya, beli pagoda pakai sandal jepit. Saya Magda mohon pamit. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.